Furniture lagi Ya, nih? furniture lagi. Terus saya diajak nih waktu itu kebetulan. Mau nggak nih jadi desainer, in-house designer di sini gitu. Ya udah boleh aja gitu. Tapi berjalannya waktu mereka akhirnya enggak, karena pengen juga ngeraih pasar lokal sih. Waktu itu Jalin belum banyak lah, maksudnya belum cukup lah untuk bisa ngeraih pasar lokal. Jadi kita juga nggak mau tergantung sama ekspor kan. Karena waktu tahun 2020 itu kita sempat di stop sih beberapa gitu. Tapi tetap ada sih sebenarnya yang klien kita yang memang basicnya itu online furniture online. Jadi itu dia nggak masalah, malah oke gitu penjualannya. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini, ya selalu ya kita kedatangan tamu yang selalu akan menjadi Kita tamu bilang yang spesial. spesial ya. Karena memang yang akan di-sharing pasti banyak dan pasti setiap tamu yang kita undang Mir itu punya pengalaman, punya keseruan yang berbeda. Macam-macam Makanya ya. Mereka bisa spesial satu sama lain. Oh, iya, gitu ya. iya. Oke. Beliau adalah co-founder dan design director dari Jalin. Beliau adalah Sita Fitriana. Yeay. Sita Fitriana, desainer yang sangat aktif memperkenalkan furniture lokal Indonesia dalam wajah baru. Bermodalkan pengalaman serta latar belakang pendidikan desain interior, Sita bisa melihat peluang di antara celah berbagai pengrajin di tanah air, khususnya rotan yang sangat potensial, ditambah lini lokal yang dirasanya kurang berani menyuarakan hasil karya desainer Indonesia secara lantang di lingkup internasional. Yuk kita simak yuk di .podcast Benda Design Hub bagaimana target dan misi Sita sebagai desainer Indonesia untuk bisa merambah ke dunia internasional. Selamat pagi Selamat pagi. semuanya. Lu tau Sita. gak sih kenapa kita manggil Sita? Kenapa? Jadi nih ya Sita ya, ini bocoran nih. Iya. Spill ya. Gue tuh nanya sama anak-anak kantor desainer kantor gue ya di atas. Gue bilang gini, kalian pengen siapa lagi nih tamu podcastnya gitu kan? Desainer interior dong bu gitu. Kemarin kan baru desainer interior, gue bilang gitu. Yang muda-muda, siapa ya yang muda? Gue bilang gitu kan, siapa yang muda ya interior designer yang kenal gitu. Kalau kenal kan enak ya, minta ini apa kontaknya gitu kan. Itu loh bu yang di Bintaro distrik kemarin pas yang kita datang. Jadi ini anak-anak kantor yang minta, tau nggak sih mereka pengen tahu. Aduh itu pujian, terima kasih loh. Kemarin yang Bintaro Design District ya? Iya. Aku nggak datang Ben, ya? gitu ya. Enggak, lu nggak tahu ya kemana, ke urusan lain kali ya. Iya. Atau lu nggak diundang sama Sita? Aku belum kenal ya. Nanti next time mas. Oke. Sita apa kabar? Baik, alhamdulillah. Thank you ya terima Sita kasih. ya, udah nyempetin Terima waktu. kasih juga ya. Udah berapa kali jadwalnya dirubah-rubah. Akhirnya gitu ya. Akhirnya ketemu. Dan nggak sengaja OOTD kita hari ini black. Iya. Iya, tanpa Nggak sengaja. Tanpa sengaja. Nah, mungkin kita bisa mulai dari ini kalau misalnya teman-teman tadi sih gue juga cek gitu ya bahwa Sita Fitriana pasti nggak jauh dari Jalin. Nah, Apa sih Jalin itu? boleh mungkin teman-teman di sini kalau anak-anak kantor lo udah tahu lah ya karena kemarin datang kan di acaranya. Boleh. Malah inget gitu loh. Jalin itu adalah brand furniture yang memiliki desain kontemporer sebetulnya. Kita didirikan tahun 2016. Brand furniture itu sebenarnya kita waktu itu fokusnya bagaimana bisa mengkolaborasikan desain dan kerjasama dengan artisan lokal. Jadi Jalin itu kita buat di tahun 2016. Sebenarnya juga karena sebelumnya tuh saya sempat
pernah tinggal di luar ya, pernah tinggal di Swedia, kemudian tinggal di New York. Ngapain tuh pas di Swedia sama di New York? Kalau di Swedia itu ikut suami sebenarnya nerusin sekolah. Sedangkan sebenarnya aku ngasih ngurus anak sih. Sebelumnya tuh saya sempat kerja di perusahaan interior design dulu di Dedato. Di Dedato. Ya di Dedato. Terus udah gitu tahun 2012 saya pindah ke Swedia 1 tahun, kemudian ke New York. Nah di situ tuh banyak inspirasi ya sebetulnya, karena saya cuma di rumah waktu itu ya. Saya sering jalan-jalan sekitar Stockholm gitu. Ada juga Stockholm Design Week. Nah di situ tuh banyak furniture yang memang bagus, berkualitas bagus. Terus ada beberapa yang kok made in Indonesia gitu. Oh gitu? Ya. Termasuk di Amerika lebih banyak lagi. Iya, waktu kita pindah ke New York tuh banyak lagi kayak tersentil dong kalau ya gitu. ada di ABC Home, kemudian ada di Crate and Barrel, ada Williams Sonoma. Semuanya produknya bagus gitu. Dan saya lihat kok wah keren banget nih sebagai interior designer kan, ngelihat halnya seperti itu kayak wah menggugah banget gitu. Terus apalagi pas lihat made in Indonesia. Waduh, kok tersentil gitu ya. Apa nih yang bisa gue kerjain gitu kan. Nah, sebetulnya pas di Amerika itu juga ya ke beberapa design district, sering jalan-jalan. Terus saya juga dulu pernah bikin kursi rotan di perusahaan omnya Dimas waktu itu, omnya suami saya. Terus kemudian dia telepon waktu itu nanya, kamu apa kabar gitu, ini gimana nih di Amerika, kamu bisa nggak bantuin jualin produk nih dari ini lagi di Amerika ya nih? Di Amerika. Jualin ini produk dari pabrik gitu kan, dia memang manufacturing aja gitu. Aku sih sebenarnya kurang tahu ya, soalnya kan waktu itu emang cuma stay at home mom aja gitu ya. Cuman saya coba pengen cari tahu sih, karena emang ada passionnya gitu. Saya suka bikin kursi waktu itu ya, bikin desain kursi. Yaudah deh nanti coba kita explore gitu apa yang dibutuhin. Terus udahlah sekitar 1 tahun itu tuh udah gitu kurang intens waktu itu. Ya akhirnya perusahaan om saya juga udah nggak ada akhirnya gitu, udah bangkrut. Tapi pas waktu kembali nih tahun 2015 ya, saya kembali 2014 kembali, terus udah gitu 2015 ketemu sama Om Dimas waktu itu di Bandung. Kebetulan dia mau ada proses mau joint venture, kerjasama sama salah orang Prancis waktu itu untuk bikin pabrik lagi gitu. Furniture lagi ya nih? Furniture lagi. Terus saya diajak nih waktu itu kebetulan mau nggak nih jadi desainer, in-house designer di sini gitu. Ya udah boleh aja gitu. Tapi berjalannya waktu mereka akhirnya nggak klop ya, akhirnya nggak jadilah si perusahaan itu. Terus akhirnya kita memutuskan, oke deh kita coba bikin sendiri berdua gitu. Akhirnya aku partner sama om aku itu bikin Jalin. Nah tapi saya minta waktu itu sama om saya supaya kita punya brand juga gitu. Mereka memang terbiasa untuk ekspor, jadi cuma manufacturing untuk private label gitu, project gitu, nggak pernah punya brand sendiri. Mereka juga nggak punya nggak kepikiran untuk bagaimana untuk marketing perusahaannya gitu, belum kepikiran situ. Sampai situ akhirnya kita buat Jalin di tahun 2016 itu. Nah inspirasinya Jalin sebetulnya juga dari hasil road trip saya tuh waktu itu sepanjang Pulau Jawa. Pas pulang dari Amerika saya coba road trip sama Dimas, sama anak saya. Terus lihat apa sih yang kita punya gitu di Pulau Jawa dulu deh gitu. Oh ternyata banyak banget, dari mulai berhenti di Cirebon ke Semarang, kemudian ke Solo, terus ke Jogja, terus ke Malang. Setiap tempat yang kita ada stop tuh ada sesuatu gitu yang relate sama home and decor gitu. Terus kok juga saya lihat sih banyak potensi, tapi juga di lain pihak tuh desainnya kok masih banyak yang lama ya gitu, banyak yang gitu-gitu aja gitu, monoton. Sedangkan kan perubahan tren kan selalu berubah gitu. Dan lu dari luar lagi ya, jadi banyak ngelihat hal-hal yang beda ya. Mungkin sebenarnya ada ya yang sudah mengerjakan dan cuma saya belum tahu
waktu itu ketika itu saya belum tahu secara detail lah ya. Juga teman-teman brand yang sudah lebih dahulu dari saya kan. Cuma saya nggak terlalu explore gitu ke dalamnya. Yang saya lihat tuh kok kayak kurang ya nih desainnya gitu. Saya coba deh bilang sama suami saya, iya ini udah deh tepat kita bikin aja gitu, sekalian kita masukin unsur kontemporer ke dalam desain. Jadi kita masukin tetap ada unsur tradisional dalam setiap desain jalin, tapi kita pakai modern approach gitu. Ya stylenya, ya kemudian tekniknya juga. Desain yang klasik sih sebetulnya juga cukup ini ya, relevan sepanjang era sih sebetulnya. Tapi kita pikir dengan modern kontemporer ini kita bisa lebih approach ke generasi lebih muda gitu. Terus kita bisa lebih mengglobal, nggak segmented untuk area klasik gitu waktu itu. Nah, akhirnya kita coba research juga desainnya tahun 2016. Kita memang fokusnya waktu itu ekspor sih, karena memang satu perusahaan itu udah kita ekspor dulu nih gitu. Oke, kita ekspor gitu. Sembari saya masih berjalan bikinlah si brand ini. Waktu itu koleksi pertama itu kita ambil adaptasi dari Borneo inspirasinya. Jadi setiap garis, setiap warna dan motif anyaman yang kita pakai itu inspirasinya dari Borneo gitu. Saya lumayan agak researchnya beberapa bulan untuk apa sih Borneo gitu. Kenapa Borneo? Karena secara global orang lebih tahu Borneo dibandingin Kalimantan gitu. Jadi juga saya pikir kayak nggak terlalu segmented Indonesia banget gitu. Ada Indonesianya di situ. Tapi agak internasional gitu. Masih agak ragu ya, masih agak ragu untuk gimana caranya menggaungkan sisi Indonesianya di dalam soalnya nggak mau terjebak unsur terlalu tradisional gitu ya. Iya, kayak kadang-kadang kan kalau secara global ngelihatnya terlalu proud juga, kayak mereka nggak align sama produknya dia atau nggak align sama stylenya dia gitu kan. Jadi saya coba tuh masukin cerita tentang Borneo, saya masukin ya storytellingnya di situ apa, setiap koleksinya apa. Terus ada beberapa bikin signature piece karena memang waktu baru mulai itu kita kan dulu logonya tuh kayak D terus agak angkat gitu ke atas kayak looping gitu ya. Itu kan dari menjalin sebenarnya, dari jalin tuh dari menjalin DJ gitu. Jadi kita tuh kayak masukin unsur tradisional karena masih old lexicon kan, karena ejaan lama ya, tapi ke dalam suatu barang yang modern gitu, modern look dan stylish. Waktu itu rencananya saya tuh mau bikin agak stylish lah. Nah tahun 2016 itu kita bikin koleksi pertama. Animonya cukup baik sih, tapi juga nggak mudah ya. Nggak mudah karena itu kayak kita bikin brand baru kan dari awal gitu. Ya, tapi kan memang belum ada sebelumnya kan? Belum ada, iya, belum kan? ada. Jadi ini benar-benar newcomer, ya kan? Benar-benar fresh. Waktu itu kita launching di IFEX, di International Furniture Expo di Jakarta. Ada beberapa brand yang tertarik gimana caranya bisa rebranding gitu, kayak yaudah deh dilepas aja gitu, saya beli kamu ini sekian kontainer tapi kamu lepas ya brand kamu. Wah udah deh, ada persaingan, maksudnya kayak ada apa ya, gimana nih jadinya gitu. Kita juga kan bicara di belakang, sedangkan kan kita harus running production, kayak kita bikin dari awal gitu. Gini aja deh, custom aja, misalnya kita custom apa yang dia mau, oke kita kasih, tapi kita nggak bisa kasih label brand jalin ini. Nah itu yang kemudian challenge sampai sekarang. Tapi dengan kita konsisten bahwa sebenarnya tuh jalin ini ada ceritanya dan ini ada hal yang kita mau bawa gitu. Misinya adalah kedepannya supaya desainer Indonesia juga lebih dikenal, desain Indonesia ya. Dan nggak cuma desain Indonesia tapi juga kualitas pengrajin kita juga lebih dikenal lebih baik lagi gitu. Jadi ya saya pikir penting untuk menceritakan storytelling itu dan terus kayak komitmen ada gitu tiap tahun, makanya kita tiap tahun ada tuh di IFEX. Maksudnya tujuannya untuk itu. Iya tujuannya untuk itu gitu. Kadang orang bingung kan, bukannya kemarin turun ya, kayak pandemi turun ya, kok kamu berani sih gitu.
oke deh Bismillah aja. karena komitmen sama ya komitmen kita untuk selalu ada itu ya itu tujuannya adalah untuk jangka panjang ya sih. Konsistensi itu ya penting ya. Dan sebenarnya Sita tuh lumayan berani ya, iya nggak sih, untuk membuat sesuatu, iya kan? Maksudnya bukan belum ada, sebenarnya kan udah ada, iya kan? Cuman desainer yang memutuskan untuk fokus, iya kan? Untuk membuat furniture itu tuh sedikit gitu loh. Kebanyakan, apalagi kan Sita kan interior designer. Pasti yang dalam mindset orang tuh merojek gitu loh. Iya betul. Gue gitu. Nah sebetulnya pertanyaan Mbak Mira tuh, maksudnya statement dari Mbak Mira tuh ada lucunya juga sebenarnya. Bukan lucu ya, maksudnya saya juga ada pengalaman gini. Waktu itu pernah ya adalah beberapa desainer nanya, lu tuh sebenarnya interior designer apa pengusaha sih gitu. Terus kayak oke, ini mindsetnya mungkin belum ini ya. Karena kalau saya ya waktu itu ya merasa sebetulnya, karena saya juga dulu pernah kerja di Dato kan ya. Dia Pak Taufik itu sebetulnya kan product designer, tapi dia mengerjakan project interior gitu. Saya juga banyak belajar dari dia bahwa sebagai desainer tuh kita nggak usah mengkotak-kotakan diri lah gitu. Kita kan desainer gitu. What is our purpose? Katanya sebenarnya desain untuk living things kan. Maksudnya kita untuk mendesain untuk manusia dan interaksi di sekitarnya. Iya. Apapun itu gitu misalnya. Ya saya merasa iya sih bener sih gitu. Karena juga dulu misinya memang saya nggak cuma jadi desainer aja sih, pengen jadi wirausaha juga gitu. Iya. Semenjak lulus ya. Nah, terus saya juga lihat di Swedia ini ada beberapa desainer. Dia itu desainer, dia arsitek, tapi dia punya passion di bidang jewelry. Terus saya pernah lihat gitu di acara TV, dia kenapa kamu bikin jewelry, kemarin bikin tas gitu, atau kenapa kamu dari arsitek ke situ? I'm a designer gitu, I'm purely designer gitu. Jadi I think you cannot like a separate design like for each box gitu. Dia bilang kayak gak usah deh dikotak-kotakin gitu. Kayak menurut dia nggak masalah gitu. Iya. Sama juga sih di Amerika juga sama ternyata. Jadi arsitek bisa bikin furniture, bahkan orang yang sebetulnya nggak punya bachelorette interior, dia bisa ngambil kayak course gitu. Terus jadi sekarang ada salah satu desainer, saya lupa namanya ya. Saya juga dengar dari podcast. Dia itu jadi desainer interior terkenal. Dia padahal cuma ngambil course waktu pandemi. So I think it's like maybe mungkin mindsetnya ya masih belum apa ya, bukan berarti salah sih. Dia nggak seluas samudra aja gitu. Walaupun sama, aku berpikir interior design ya itu bikin ya project gitu. Tapi memang dari awal sih memang aku passionnya bikin furniture sih Mbak. Iya. Dulu sempat kan kita kalau ada satu mata kuliah kan ya di sekolah design tuh furniture. di desain furniture gitu. Dan aku suka sebenarnya gitu. Karena menarik ya gitu material, eksplorasi material dan sebagainya gitu. Gitu Mas. Gitu. Ya, akhirnya saya coba sih juga untuk explore sebagai interior designer ya, material gitu, ya warna, ya mungkin itu yang membuat Jalin agak sedikit berbeda sih gitu dengan karena ada konsep warnanya, ada konsep ceritanya di situ. Tapi di situ dirimu itu benar-benar pure sebagai fokus ke furniture aja, atau malah justru enak nih bisa ada linknya karena sebagai interior designer jadi buat project juga, iya kan? Terus tuh interior udah termasuk. Oh enggak kayak gitu. Sendiri aja. Iya, sendiri. Nggak dikait-kaitin. Kalau ada project ya ada project gitu ya. Iya. Enggak berkait. Tapi memang kedepannya sih sebenarnya
saya juga membuka opportunity itu sih. Jadi kita emang ada design team yang kebanyakan tuh justru interior design. Demand untuk interior desainnya juga lumayan banyak. Sementara sih yang saya kerjakan lebih ke project-project enggak besar sih gitu, kayak misalnya rumah tinggal gitu, kantor. Tapi itu ada tim lain yang ngerjain. Gitu. Saya cuma sebagai directing aja nih ke arah mana gitu. Tapi itu terlepas dari Jalin ya. Enggak. Jalin cuma purely untuk kayak nggak harus pakai Jalin juga kalau misalnya kliennya saya nggak di approach ini harus pakai Jalin kayak gitu juga kan. enggak juga. Ya? Enggak. Jadi emang benar-benar bisnis yang berbeda aja antara jasa interior, kerjaan sebagai konsultan, satu lagi sebagai industri furniture ini gitu. Iya, betul. Berarti emang skalanya udah masuknya ini udah bukan cuma kayak butik gitu ya, tapi emang industri di furniture ini gitu. Iya, memang sebetulnya juga kita kan memang ada target ya di pabrik itu untuk buat setahun lah sekian gitu, karena memang ini basicnya kan manufacturing, jadi kita juga masih ngerjain kok project gitu. Even ada private label juga yang bikin nama kita gitu. Kita istilahnya kayak kita kerjasama sama mereka kasih desain nama kita R&D kan ya, mereka juga melihat Jalin itu adalah sebagai partner gitu, bukan sebagai saingan. Oh lu ngerjain Jalin doang nih ya, fokus ke sini enggak gitu kayak. Jadi kayak lebih sebagai partner sih. Oh jadi bisa juga misalnya nih gue nih sebagai interior designer, terus gue pengen buat furniture sama Jalin tuh bisa. Tapi desainnya bukan Sita nih. Ya. Jadi season Mbak ya bisa ya, gitu. Tapi memang kita ada minimum order sih. Jadi kayak bisa ada sebuah project hotel misalnya. Terus Oh, itu ada kan harus minimal diisi ya. tuh misalnya ya. Ya mungkin sofanya atau kursinya atau yang halus furniture ya. Ini ya berarti targetnya. Artinya itu baru yang bisa dikerja samakan dengan Jalin itu ya. Ya, jadi bisa. untuk bisa diisi jadi by project itu kan ya. Ya. Dan itu juga customize jadi bentukannya. Jadi itu yang namanya istilah proyekannya itu ya. Iya. Jadi bukan yang kayak yang sudah ada dimasukkan gitu, tapi bisa dirancang ulang dari awal gitu dengan konsep tertentu. Betul, gitu. betul. Ya kita juga kerja sama, ada beberapa interior design ini ya di luar juga, ada White Jacket, kemudian ada yang di London sama di Turki juga. Jadi dia bikin hotel, resort gitu. Kita juga terakhir kita ngerjain buat resort di Maldives. Di Joali di Maldives juga, kemudian pernah kita ngerjain Ritz, Conrad. Itu dirimu bisa terkonek ke situ gimana? Ceritain Pak. Nah, beberapa kali sih kita ketemu di pameran atau kita dikenal, maksudnya dari konsultan. Dari konsultan. Jadi kan biasanya kalau hotel itu ada grup ya. Ada salah satu grup yang memang punya Hilton, punya Ritz sama Conrad, itu memang pernah buat di saya itu 2016 akhir ya. Ya waktu baru berdiri banget itu buat Hilton Bandung. Itu outdoor furniture-nya. Nah semenjak saat itu sih terus sih, jadi ketika ada project dia minta gitu. Terutama sih ya untuk custom ya, tapi dia juga beli untuk produk Jalin. Waktu itu dimasukin ke Hotel Conrad Bali. Berarti seru ya. Kalau misalnya yang tadi misalnya hotel apa tuh dari beberapa hotel bintang 5 tadi gitu ya, untuk kerjasama dengan Jalin sendiri, artinya furniturnya itu tanpa nama kah atau di situ by Jalin? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau Jalin sendiri yang brand Jalin pakai brand Jalin. Oh, tapi kalau bisa kerjasama itu nggak harus ada keluar nama gitu ya? Harus kayak misalnya project gitu. Dan Sita itu selain fokus di furniture Jalin itu, dirimu kan juga ngerjain yang lain kan? Apa tuh? Ada Jalin, kemudian sekarang tuh ada Kias. sama Stam. Apa tuh Jalin, ceritanya? Kias dan Stam. Jalin, Kias, Stam. Iya. Nah kalau Kias itu lebih ke home decor accessories sih. Jadi mungkin kalau beberapa teman nggak tahu home decor, kayak gue kan Itu agak bingung awam ya? interior apa sih gitu ya? Bener. Home decor tuh apa Lu harus ranahnya? jelasin. Oke. Karena nggak semua paham sih menurut gue home decor.
Homemaker accessories tuh Untung kayak lu jujur. sebenarnya Gue pasti jujur. ada pottery gitu, ada basket, ada tray. Oh, yang ada di atas meja Iya, itu di dek- rumah. dekor. Aksesoris. Ya, aksesoris, home accessories. Ya. Vas mungkin. Bantal mungkin. Iya, bantal. Oh. Terus kita sebenarnya Figura-figura itu termasuk berarti. ya Pinter kan lu sekarang. Langsung ya, Kenapa jadi kayak pinter ya lu? yang tidak ada termasuk interior. artwork gitu. Ada, Oh, itu juga artwork dikerjain. ada masuk. Itu dikerjain sama Kias. Ya, kita juga kolaborasi sama artisan Indonesia sih. Oh, Tapi gitu. nggak kerja, bukan kita yang ngerjain. Gitu. Maksudnya tapi desainer Kias gitu. Ya, Oh, tapi nanti dikerjakan diproduksinya bukan sama Kias gitu ya. ya. Jadi itu kita ada artisan lokal lah dari partner kita juga di di Jogja yang bikin artwork. Nah dia memang biasa juga buat ekspor. Ya. Dia nggak pernah untuk jualan retail ya. Ya akhirnya ya udah dibawa aja ke Kias gitu untuk kita showcase. Untuk B2C ya. Iya. Iya kan maksudnya. Sekalian. Iya. Kayak Iya. semua Jadi semua orang. ada jadinya. Ya, Jadi jadi sebenarnya juga kita kurasi tapi Iya, barang-barangnya kita kurasi supaya juga kan biar align ya. Kita ketika Biar customer masuk gitu, oh ini senada lah gitu dengan apa yang sudah kita jual sebelumnya. Nah tapi Kias juga ada loungewear. Loungewear itu kayak baju bisa di rumah, bisa di luar gitu. Jadi kayak Oh, ada fashion. Apa relate-nya baju dengan Home decor. home decor? nah ya karena kita waktu itu si Kias ini mau dibikin kayak seolah-olah kayak lifestyle. Oh, ranahnya ke lifestyle. Iya. Betul Zara Home nggak sih? Tahu, Nah tahu. kayak gitu. Iya. Iya nggak? benar. Ah, Iya. Emang Zara Home ada baju? Oh, Ada Zaranya. baju. Bukan Bukan ya? Ada baju Zara. loungewear, baju tidur. Oh, piyama. iya. Iya. Oh, itu yang Ya, dikerjain exactly juga oleh like that. Kias. Iya, gitu. betul. Ntar gua ajak deh lo. Mari main Bisa, ya? showroom saya Boleh. di IDD. Di mana? Di IDD ya? IDD. Oh di IDD ya. IDD Peak 2. Iya iya Nah, iya. itu tahun 2022 sih kita mulai buatnya, tapi kita launchingnya 2023, tapi kemudian kita punya showroomnya 2024. Itu produk pandemi sebenarnya. Produk pandemi Iya. ya. Iseng-iseng gitu ya. Ya, kita tambahin deh udah yang udah ada gitu. Iseng-iseng tapi jadi ya. Tapi jadi ya. Bagus Hebat tuh. lu itu. Karena pengen juga ngeraih pasar lokal sih. Waktu itu Jalin belum banyak lah, maksudnya belum cukup lah untuk bisa ngeraih pasar lokal. Pas jadi kita juga nggak mau tergantung sama ekspor kan. Karena waktu tahun 2020 itu kita sempat di stop sih beberapa gitu. Tapi tetap ada sih sebenarnya yang klien kita yang memang basicnya itu online furniture online. Jadi itu dia nggak masalah, malah oke gitu perjualannya. Nah kita juga ngeliat ternyata dia bisa loh, kayak coba deh gitu bikin juga di lokal gitu. Akhirnya kita bikin juga tuh Kias tuh tahun 2023 itu 2022 sorry. Kemudian Stam. Nah, Stam tuh apa lagi tuh? Nah, Stam itu sebenarnya lebih ke project metal ya, metal Khusus base, metal base furniture modular. Jadi Harus modular. ya kita bikin konsepnya modular, kita itu bisa jadi compact packaging, terus bisa furniture-nya bisa juga di assembly supaya juga compact. Idenya adalah untuk kita juga bisa kirim itu untuk zero carbon lah, maksudnya bukan zero carbon, less carbon. Jadi supaya lebih compact, terus pengirimannya juga lebih hemat lah gitu. Makan banyak tempat, Iya. gampang pengirimannya, cepat dan lain-lain. Iya. Jadi energi yang digunakan sedikit gitu ya. Betul, karena kita belajar juga dari Kias. Kita bikin furniture yang besar waktu itu, ada kursi, ada meja makan. Kita pernah jualan di TikTok. Wow. Kias. Kenapa? Iya, live. Maksudnya kenapa pernah? Udah nggak lagi. Udah enggak. Karena meskipun mereka kan sering subsidi di delivery ya, Iya. delivery cost. Tapi itu nggak masuk. Jadi costnya tuh kayak banyak yang beli. Ada yang pernah beli dari Papua, ada yang Makassar, Jauhan. jauh-jauh. Sedangkan kan kita juga untungnya nggak terlalu besar ya waktu itu. Ya kita sih paksain ya udah kita kirim gitu. Meskipun ya dia juga mau menanggung sih biayanya. Meskipun kan TikTok itu dia suka menanggung biaya Ada sedikit ya, ada subsidi. Nah itu nggak cukup. Jadi kita kasih tahu ke kliennya kita, ini butuh 6 juta nih pengirimannya, padahal dia cuman berapa gitu ya. berapa ribu misalnya. Ya lumayan sih waktu itu, ada Ibaratnya meja, ada jadi kursi nombok ya, gitu ya.
ya udah deh gitu. Akhirnya kita nombok juga gitu, setengahnya udah kita setengahnya sama kita gitu. Supaya bisa kekirim. Iya. Kalau nggak dikirim atau ditolak ya nggak enak Iya, juga. karena gitu ya. pengennya sih ya ini kan brand baru ya, coba jadi komit lah gitu. Nah itu akhirnya kita pikir kayaknya kalau untuk lokal lebih baik sih yang modular aja gitu, untuk misalnya pengirimannya bisa kemana aja, juga package-nya juga terlalu besar. Kita tuh bikin kursi sofa yang lumayan besar, 90 lah kali 90 gitu, tingginya juga 80. Itu bisa kita assembling jadi sekitar 90 kali 40 tingginya. 90 Lu kali 90 pasti tinggi. senang model kayak gitu. Kemarin gue ngeliat di Bintaro itu soalnya. Yang listrik. bisa dicopot-copot gitu ya. Iya. kan? Nah ada juga shelving kayak buat di kantor atau di sekolah gitu. Bisa juga, ya itu sebenarnya proyeknya Dimas sih sama salah satu desainer kita namanya Danista Diaksa. Hey Danis. Iya, hai Danis. Jadi sebenarnya dia bukan in-house designer ya, jadi tapi kita kolaborasi sama dia untuk membuat stam ini gitu. Dia juga pernah kolaborasi desain untuk Jalin, untuk Kias, pernah menang juga Good Design Awards di tahun 2022. Nah, dirimu itu kan lumayan sering ikut kalau kuliah, ikut kayak Good Design Indonesia gitu. Itu ada misinya nggak sih? Waktu itu Atau cuman ikut-ikut, nggak mungkin juga kan ikut-ikutan doang ya kan? Pasti dirimu ada planning gitu loh. Ya nggak iya, sih? sebenarnya sih semenjak tahun 2017 ya kita coba ikut kayak pameran gitu. Kita ikut kurasi juga. Waktu itu sempat di Salone del Mobile lewat Tahun ini kementerian. ikut nggak? Tahun ini nggak ada sih, tapi tahun lalu iya ikutan. Lewat Kemenparekraf dulu tuh namanya Backcraft ya, tahun 2017 itu. Kita juga pengen coba buat branding ini supaya lebih dikenal sih. Jadi kita ikutan pameran, terus kemudian ikutan awards, lebih dikenal dan lebih punya lebih sensitif terhadap desain juga. Kita pengen coba keep up ourselves gitu. Juga kan komunitas desain itu kan nggak besar ya, maksudnya semua orang tahu gitu. Apalagi Jakarta kan ini satu sama lain tahu gitu. Iya. Nah, saya kan sebenarnya pendatang baru waktu itu kan pengen coba masuk gitu ke dalam komunitas desain interior atau arsitektural gitu, supaya juga ya mereka seenggaknya aware kalau ada Jalin gitu yang bisa dipakai untuk proyek-proyek gitu. Itu sih. Betul, ada misinya juga. Iya dong. Supaya berjejaring itu penting ya ternyata ya. Supaya Biar diketahui diingat orang aware ada Jalin misalnya gitu ya. Karena kalau gue lihat ya kayak model kayak Good Design itu kan mungkin yang bisa tahu adalah para profesional ya, lebih ke satu kalangan lah misalnya. Justru kita yang akan menyebarkan ke klien, ke masyarakat pengguna jasa desainer lah gitu sehingga kan mungkin nggak langsung tapi ya melalui ring 1, ring 2 sampai akhirnya kemana-mana kan gitu ya. Gitu, sehingga Jalin akan jauh lebih bisa dikenal di mana-mana gitu. Nah mungkin ini sih yang pengen gue dari tadi pengen penasaran ya, tahu. Kalau tadi kan udah sempat di-spill bahwa Jalin ini untuk dipakai untuk mereka yang lebih muda gitu ya, kalangan yang lebih muda kan. Maksud gue gini. Enggak juga sih, ya, saya bisa diterima. Betul, bisa lebih range-nya lebih luas. Nah, sebenarnya kan kadang kita ya mungkin kayak Mira udah tahu bahwa dia sebagai interior designer, dia tahu marketnya itu adalah gue pasti ke situ deh gitu, ya kan. Gue juga sebagai arsitek, gue nggak mungkin kemana-mana, gue market gue ini gitu. Nah Jalin sendiri gitu ya, ada nggak yang spesifik sebagai mungkin juga udah berapa tahun ini akhirnya tahu bahwa market terbesarnya Jalin tuh ada yang kayak di mana sih gitu. Bisa di-spill market kita ya, market Jalin spesifik. Kalau market Jalin kebanyakan tuh outdoor furniture yang paling banyak ya. Kemudian ini untuk pasar lokal atau luar juga? Lokal juga dan luar juga. Oke. Jadi kebanyakan tuh yang
pesan itu ya yang berbahan material jati dengan kombinasi dengan sintetik atau misalnya jati dengan rotan. Itu yang paling banyak sih memang marketnya adalah buat outdoor furniture. Outdoornya itu ya. Kenapa? kekuatannya di Karena situ ya. desainnya atau karena Material. materialnya atau kenapa? Materialnya juga sih ya, memang yang dulu kan waktu kita buat jalin itu spesifikasinya memang kita adalah outdoor furniture dulu. Oh, jadi basicnya dari situ DNA-nya memang. udah ada gitu Iya, ya. DNA-nya udah ada. Itu yang misalnya itu udah bisa, itu specializing-nya lah kita waktu itu ya. Iya. Nah, tapi berkembang sih. Kita Pasti. juga mengerjakan indoor juga, interior juga, misalnya ya interior furnishing juga. Hanya memang dari dulu lebih banyak sih outdoor furniture-nya gitu. Karena kita kualitas kayunya, misalnya dengan kita juga bisa powder coating sendiri, gitu, terus nyamannya, gitu. Dan karena dari awal kita dulu fokusnya memang untuk ekspor, jalan juga di banyak ordernya itu yang spesifikasinya ya adalah yang outdoor furniture-nya. Untuk ekspor itu apa sih? Eropa, Amerika kah atau Paling banyak Asia? ya. Paling banyak sebenarnya Amerika, Australia, New Zealand, Eropa tuh sebenarnya lagi agak lesu sih ya sekarang. Banyak kan sih Asia malah. Asia ya? Asia, Australia sama New Zealand. Gampang nggak sih proses untuk, karena udah dimulai dari Om Sitanya itu ya, memulai ekspor atau nggak dari nol kan pasti kan waktu itu? Sebetulnya kalau bisa dibilang sih dari nol juga sih Mbak, Dari ya. nol ya? Karena kita kayak mulai lagi from scratch memang, tapi kayak misalnya machinery kita udah ada knowledge-nya gitu. Kayak orang-orangnya juga udah tahu nih yang skillnya di mana gitu, yang kita udah tahu spesifikasinya bikin apa tuh seperti apa. Nah itu memang bantu untuk supaya jalannya lebih kuat gitu, maksudnya bisa ready to market gitu. Nah tapi dari awal memang saya sih sama Mas Dimas memang banyak untuk jualan langsung gitu sendiri gitu. Ya kita sih setiap ada kesempatan waktu itu pameran gitu, makanya kita ikutan kurasi ini, kurasi itu, alhamdulillah masuk gitu. Nah itulah kayak kesempatan-kesempatan itu yang kita pergunakan sebaik mungkin gitu. Terus pameran di IFEX ini sih juga bagus sih sebenarnya gitu, karena paling dikenal ya secara global gitu, pameran furniture yang terbaik sih sebenarnya dari Indonesia gitu. Jadi linknya kita banyak banget dapat dari situ gitu. Dari IFEX. Jadi memang harus tahu dan bisa milih pameran-pameran mana nih yang bisa bertemu dan paling memungkinkan menjaring buyer ya. Iya. Iya. Dan itu juga pameran di luar juga ikut berarti ya, nggak cuma di ini aja ya? Iya. Di yang Kita ikut, ya kita pernah ikut di Salone Del Mobile itu tahun 2017, kemudian terakhir tahun 2024 kemarin, Maison et Objet itu tahun 2019, kemudian tahun 2022, 2023, 2024. Nah itu juga kita ikut kayak kurasi untuk salah satu lembaga yang diperbantukan ya dari Kementerian Luar Negeri Belanda waktu itu, namanya CBI. Jadi dia memang khusus membantu small medium enterprise di Southeast Asia. Nah CBI ini dia mengkurasi beberapa perusahaan lokal ya Indonesia untuk bisa dia bawa ke market Eropa gitu. Mereka memang ada workshop gitu, ada workshop selama 4 tahun. Ya kita kayak sekolah lagi waktu itu Ikutan gitu ya. Terus dia memang kasih slot kayak pameran di Maison et Objet itu 4 kali harusnya, tapi kita kemarin karena pandemi cuma 3 kali gitu. Jadi ya itulah sih kesempatan-kesempatan yang alhamdulillahnya sih memang yang Sebenarnya gini, kan banyak banget orang yang pengen melakukan hal itu, ya kan? Cuman mereka tuh nggak tahu mulainya itu dari mana, ngonteknya itu networkingnya kemana. networking sih. Iya. Ya, yang bisa membantu juga. Iya. Apalagi dengan aktifnya Sita dengan Jalin ini ada di mana-mana ya, pameran gitu, di luar juga dijabanin, kerjasama dengan kolaborasi dengan beberapa negara yang memang mau membantu juga ikutan gitu ya. Iya. Dan apalagi juga sekarang
ini kan kalau nggak salah lagi pameran ya IFEX. Udah selesai ya? Baru Udah selesai. Hari Minggu kemarin. Hari Minggu kemarin. Iya. Itu kan juga salah satu yang besar juga yang akhirnya Dia itu juga paling membawa, bagus kata Sita. pasti iya. Kemarin teman juga ada beberapa dari Jerman datang karena khusus untuk datang itu doang. Iya. Oke, iya. Luar biasa lah. Artinya emang namanya udah sampai kemana-mana. Iya, gitu iya. kan. Bener. Berarti ini usianya Jalin sendiri udah 2015 sampai 10 tahun udah ya. 10 tahun Sekarang bahkan. 2016 9 tahun ya. 9 ya. 9 ya. Ya, segitu lah. Itu juga udah ngitung. Sebenarnya ya, jujur sih kita juga clueless ya awalnya gitu. Maksudnya kita buat aja gitu. Waktu itu kayak oke deh, emang tapi kita punya komit ya. Maksudnya saya punya misi gitu supaya Indonesia Design itu lebih dikenal gitu dari awal. Karena kan Bukan hanya pengrajin, Bukan iya hanya kan? pengrajin Soalnya aja. orang dulu itu kan taunya orang luar lah ya. Iya. Taunya Indonesia itu identik dengan pengrajin, Betul. bukan desainernya, iya kan? bahkan kayak ada beberapa orang yang kamu yakin kamu bisa terbang tinggi katanya gitu. Pernah ada beberapa klien yang kamu kamu yakin punya sayap, ngomongnya kayak gitu. Saya mikir dulu, maksudnya gimana punya sayap? Oh, jadi mungkin mereka mikir kayak it's impossible gitu buat kamu ya punya brand Jalin gitu yang bisa mengglobal. Tapi kayak dari situ tuh saya merasa harus bisa nih gitu, kita coba buktikan gitu. Emang sih saya nggak banyak berkolaborasi ya sama desainer Indonesia di awal karena saya pengen membuktikan dulu nih Jalin ini, mereka juga punya kebanggaan ya ikut masuk ke Jalin gitu. Nggak mungkin saya ayo ikutan tapi Baru kamu siapa sama-sama gitu. mulai gitu. Lu siapa ya. gitu ya kayak ya udah deh saya coba nih, pengen mungkin 5 tahun ini saya coba buktikan. Makanya saya aktif masukin award, aktif ikutan pameran ya. Karena sebenarnya dalam jangka panjang saya ingin desainer Indonesia itu bisa punya sesuatu gitu di Jalin yang mereka banggakan, yang kita juga bisa banggakan secara internasional gitu. Iya. Ya, ini juga bagian dari membesarkan nama brand ini sendiri Iya. ya. Iya, Supaya orang bisa melihat bahwa ini tuh ada kualitas, ada value yang ada di situ gitu ya Sita ya. Iya. Memang dari awal juga kita komitmen ya. Kenapa sih rotan gitu? Kenapa sih harus kayu? Kenapa sih nggak upholstery? Waktu itu kan sebenarnya pada saat itu yang lazim ya di Indonesia ya. Ya Lagi banyak. kayak ya something luxury yang comfy gitu kan. Enak lah maksudnya secara itu. Tapi kan saya berbeda gitu, lebih kontemporer. Terus juga sebenarnya lebih kayak masih niche ya, waktu itu masih ya segmented banget lah untuk memakai itu. Karena memang komitmen kita di awal memakai bahan material yang sustainable pertama. Terus kita juga pengen ini berkelanjutan gitu, bukan cuma bicara tentang 1-2 tahun atau 5 tahun, tapi 10 tahun ke depan gitu. Makanya kita ada rotan, ada metal, kita mix, kita kombinasi supaya juga bisa lebih durable. Nggak cuma rotan, kadang-kadang kalau rotan doang tuh kan cepet lapuk atau apa gitu kan. Image-nya saya aja waktu ngelihat rotan tuh aduh gitu ya kalau awal-awal gitu. Ya, makanya saya kombinasi sama metal, kemudian kita juga pakai kayu yang memang certified gitu, kita ambil dari perhutani. Finishingnya juga kita pakai bahan material yang memang mereka juga certified gitu. Ya itu memang yang tadinya memang demand dari luar itu seperti itu, tapi lambat saya juga merasa itu emang yang kita butuhkan gitu ya. Itu emang sebagai desainer juga harusnya bisa memikirkan gitu untuk 10 tahun ke depan ini masih bagus nggak nih dipakai. Masih bermanfaat nggak? Sita nih ya, jadi kan kalau ngelihat dari story-nya Sita sebenarnya udah banyak banget ya yang dikerjain. Terus bisa-bisanya ya desainer gue bilang itu loh interior desainer yang muda itu, iya nggak sih? Mereka nggak tahu bahwa dia udah jalannya udah panjang gitu loh. Berarti itu berarti sasarannya. Tapi lu muda nggak sih? Berarti Ya minimal lebih muda dari kita udah. Ya of course lah ya. Kalau mudanya dari umur berapa nih? Kalau yang at heart aja gimana? Artinya berarti dia kan Masih tadi muda, udah panjang perjalanannya. Kan mungkin kalau menurut gua jadi karena material atau produk yang dikeluarkan itu orang-orang nangkep
ini mudah banget materialnya untuk kita gitu. Makanya merasa bahwa ya pasti lo juga muda gitu. Kebayang gak sih? Kan biasanya agak similar dengan produk yang dikeluarkan gitu. Jadi mau nggak mau ke bawah terus tuh. Jadi lebih mudah terus akan betul. Nah, keluarnya produknya Sita di Jalin atau di Kias tadi ya. Itu tahunan kah? Sama kayak kalau fashion designer kan dia akan mengeluarkan koleksi tahunan gitu misalnya. Musim-musimnya kan ada beberapa. Kalau di furniture sendiri gimana sih? Tahunan. Aku Ada juga? memang bikin per tahun, selalu ada. Oh ya. Jadi tahun pertama itu kita Borneo. Tahun kedua kita ngambil adaptasi dari Yogyakarta waktu itu. Tahun ketiga itu sebentar saya lupa. Kita ambil Dayak lagi waktu itu, ambil area Kalimantan lagi. Udah gitu ada Flores, kemudian ada jadi emang beberapa Sumba. daerah-daerah itu jadi inspirasi per tahun Iya, gitu ya. setahun tiap ada. tahun pasti Beda. kita Ada satu cari tema gitu ya. kita cari memang yang daerah atau misalnya kebudayaan Indonesia yang kita angkat sebagai tema. Nah, narasinya juga kita ambil dari tema-tema budaya Indonesia itu. Kemudian kita sadur nih misalnya di Sumba ada pegunungan apa atau misalnya Sebenarnya dia bagus ya. Dia jadinya tuh secara halus dia memperkenalkan Indonesia. Ya pastinya ada story tadi kan di awal ada karena selalu storytelling-nya. akan ada storytelling di setiap produknya itu ya. Iya. Ya itu yang kita bawa di katalog kan. Nah, itu tuh yang mereka lihat gitu. Iya. Yang mereka lihat terus tapi mereka suka itu gitu. Suka dengan storytellingnya. Dan memang lining saya memang nggak exactly misalnya kita bicara tentang buah pala ya. Tahun ini saya bawa tema Banda Neira. Jadi kan ya terkenal dengan buah palanya gitu kan. Tapi saya sadur supaya orang itu nggak ngelihat ini dari buah pala banget gitu. Tapi ya memang saya sadur misalnya garis lainnya, curve-nya. Terus saya kasih misalnya atasnya itu si senderannya dia agak very straightforward. Apa ini? Ini produknya apa? Produknya namanya Neira. Kursi. Apa? Kursi. Oh, I see. Tapi saya juga kolaborasi dengan misalnya desain tren yang sekarang gitu, atau misalnya dengan desain yang saya suka. Saya suka misalnya ke simplicity-an Hiroshima chair gitu. Tapi saya bikin itu versi Neira gitu, versi dari garis line yang saya dapatkan dari inspirasi saya gitu. Misalnya dia ada si dudukannya tuh ada 2 gitu, kemudian ada kayak bantalan ya, maksudnya kayak ada si kayunya nggak flat, tapi saya agak bikin agak melengkung gitu ya, agak organik bentuknya. Tapi sendernya tetap agak firm karena saya pikir dulu itu mereka tuh kuat loh gitu. Mereka itu bahkan Banda Neira tuh pernah ditukar waktu itu kan. Iya. Dulu namanya New Amsterdam kan, New York ya. Ya itu sebesar itu gitu pengaruhnya sebetulnya Indonesia ya. Pengen remind aku sendiri dan orang-orang bahwa tuh kita tuh pernah jaya gitu dulu. Gitu. Makanya itu DJ itu ya. Berarti setiap tahun Sita menemukan atau mengkurasi konsep yang akan keluar di tahun depan gitu kira-kira gitu ya. Iya. Dan launchingnya biasanya di pameran FX itu yang untuk keluar setiap tahunnya. Berarti yang kemarin ini adalah tren untuk 2025 gitu ya kira-kira. Yang Neira itu. Yang Neira itu. Oh, I see. Nah itu kira-kira kalau teman-teman pengen lihat gitu itu di mana? Di web kah? Di IG Instagram? Ada di Instagram Jalin Design namanya. Jalin Design. Di website juga ada jalin.com. Jalin.com atau di Jalin Design di Instagramnya ya. Itu produk-produk dari awal sampai sekarang masih ada lah ya itu. Ada. Tapi emang sampai sekarang pun berarti yang Produksi terus atau seasonal aja, jadi kayak selesai itu baru yang tahun lalu udah nggak keluar lagi karena yang tahun ini gitu. Enggak. Tetap ada kayak misalnya tahun lalu kita Flores. Nah Flores itu kita tambah gitu. Misalnya dulunya kan saya bikin waktu itu Flores itu sofa ya, Flores sofa tuh saya bikin lawn chairnya, kemudian dining chairnya. Oh ditambahin gitu koleksinya ya. Ya jadi kayak ada juga kayak misalnya Dayak saya tambahin dining chairnya atau saya tambahin aja gitu supaya komplit koleksinya satu. Jadi emang bukannya expired selesai nih season ini nggak ada, tapi justru ada tambahan nih gitu Nyetok ya. nggak sih sebenarnya Produksinya? Sedikit sih.
enggak, lebih banyak Jadi by order gitu by ya. order. Dan Iya, itu bisa dilihat selain di katalog ada showroom kah? Ada Showroom di showroom IDD. Di IDD-nya Ya. itu tadi. Oh itu berarti bukan cuma kias doang ya? Ya, ada Aku pikir Jalin, tadi ada cuman- Kias. Oh gitu ya. Sekarang nambah lagi nih keluarga baru, ada Stam. Oh baiklah, jadi rame dong, maksudnya lengkap lah ya, ada yang bisa dilihat gitu ya. Iya, lumayan. Sebelah mana sih di IDD-nya yang di tengah itu kah ada ke tempat kopi gitu-gitu? Atau yang di Iya. building? Di ke arah dekat Bakmi GM ada babi Ah, iya, iya, panggang. iya. Nah, itu babi panggang Ha-ha. sebelahnya. Nah, itu sebelahnya di situ. Oh. Area belokan yang menuju ke arah parkiran luar lah. Iya, gitu. iya, iya. Di hook. Nanti kita mampir. Nanti kita Teman-teman mampir. juga bisa mampir. Ngomong-ngomong dari yang udah Sita jalanin sekarang nih ya, tantangan terbesarnya apa sih Sita? Tantangannya komitmen untuk berkarya terus gitu. Pernah males gitu? Ya kadang ada yang agak mut-mutan ya, misalnya Semua desainer ada moodnya, udah gak usah ditanya. Segala sesuatu yang apalagi berhubungan. kayak sekarang ya kan ada teknologi ya, Heeh. keep up sama teknologi, belum lagi kayak misalnya exposure di mana-mana gitu. Kadang apa yang udah di kepala nih, tanpa Buyar. lihatlah desain yang udah ada gitu, udah saya bikin, kok mirip Iya. ya sama ini, kok mirip ya, padahal Padahal belum pernah lihat ya? nggak pernah lihat gitu. Hmm. Ya itu salah satunya. Atau misalnya lucu ya, kita udah bikin misalnya polisi ini, oh ternyata belum ada animonya nih gitu. Ya udah deh kita tambahin lagi, belum ya, maksudnya kayak itu ada balance-nya lah, ada sesuatu yang kita misalnya harus tarik gitu, ada yang oh ini nggak work, kita ambil gitu, kita bikin lagi yang baru, atau misalnya kita tambahin lagi item yang baru dari koleksi yang udah ada gitu. Ya kalau itu secara desain. Kalau secara bisnis sih ya kadang-kadang kan ada proyeksi misalnya ekonomi, secara proyeksi nanti ke depannya apa, ada resesi atau Apalagi apa. sekarang tuh kan lagi susah nih, Ya. ya kan? Itu berdampak nggak sih? Nah, bisa dibilang kita tuh lumayan agile ya. Jadi gini, tahun 2023 ketika orang bilang tuh bagus ya, tahun bagus gitu untuk penjualan. Memulai. Iya, untuk penjualan. Saya malah enggak gitu, saya malah menurun. 2022 ketika kita sudah wah banyak banget penjualannya, 2023 benar-benar menurun gitu. Tapi 2024 kemarin yang orang-orang bilang, oh nih susah nih tahun ini gitu. Tapi saya malah naik. Jadi proyeksi orang ke depannya ketika bisa bilang resesi atau apa, yang kita bisa lakukan sih sebenarnya positive thinking aja nih. Oke. Jadi kayak misalnya kayak ini kan itu kan sesuatu yang maksudnya General. Iya general gitu. Tapi kita coba untuk bisa fokus aja deh sekarang untuk pekerjaan Gitu ya. gitu. Memang sebenarnya begitu ya. Kalau nggak lu stres. Iya, kan segitu benar. banyak informasi ya kan. Mungkin itu nggak berlaku buat kita, nggak berlaku buat siapa Iya, gitu iya. ya kan. Karena emang kan apalagi nih desain ya. Desain itu kan kalau lo suka udah lo pasti cari gitu loh. Nggak kayak nunggu resesi apa gitu, enggak kan. Iya. Iya, iya, Kalau lo suka lo pasti cari gitu. Lo akan usahakan gitu loh. Karena ini bagian yang menurut gue desain itu juga bukan kebutuhan yang sekunder ya, mungkin agak ke tersier ya. Iya, iya, iya. Karena kan Tersier malah. selera kan gitu Iya. kan. Nah, selera itu kan kalau udah di titik itu menurut gue mau mahal semahal apapun kalau lo suka lo beli gitu. Biasanya gitu kan. Semurah apapun Semurah kalau nggak apapun suka juga lo nggak suka nggak ya akan nggak beli. mau gitu. Jadi Iya. bener-bener personal juga Iya, yang iya, iya. menempel di situ. Ya. Ya tapi kalau secara bisnis gitu loh, kan urusannya sama ekspor gitu loh, iya kan? Iya. Tahun ini sih di awal tahun sama akhir tahun kemarin kita ada beberapa project resort sama restoran yang lagi kita kerjain juga. Oke sih, tahun lalu malah penjualannya oke gitu, mungkin sampai tengah tahun ini masih oke gitu. Nah untuk kedepannya ya makanya kita coba untuk tetap ada di IFAX, keep up ya, maksudnya saya juga ya direct selling juga nih sama klien-klien saya tanya satu-satu. Iya. Ini gimana nih update apa segala macam gitu. Ya karena kan sekarang nih
ceritanya nih banyak banget kan peraturan baru yang dibuat sama Amerika gitu. Saya pikir ya kita juga nggak usah tergantung deh sama mereka gitu. Iya, Karena market di mana-mana. ya market di mana-mana. Saya juga ada klien saya yang di UAE, ada di Asia, Australia, New Zealand, itu masih juga potensi besar gitu yang bisa gitu. Jadi saya rasa sih ya kita ini aja lah, keep on going aja ya, optimis aja gitu. ya. Benar, itu juga yang Kamu membuat kita semua menjadi semangat ya. kayaknya emang harus itu ya, kayak manifesting ya. Iya betul. Menurut gue sih gitu ya. Jadi kayak ngapain mikirin yang negatif-negatif, malah bikin blunder sendiri, mood jadi berantakan. Ya udah kita pikir bahwa ini akan jadi tahun yang berhasil gitu kan. Pengen bikin ini, pengen bikin itu. Secara nggak langsung tuh kan menarik segala semua yang positif ke produk kita juga nantinya ya. Ke diri kita. ya saya kalau aku kan sebenarnya introvert ya, kadang ya masih nggak tahu ya, banyak banget pikiran kan ya. Ini hilir mudik gitu. Jadi kita mengklaim diri kita introvert ya. Ini ada Introvert yang udah jadi extrovert. dua orang mengaku introvert. Cuma beda banget ya. Ya pokoknya introvert tuh kalau lo diem itu sebenarnya rame banget di kepala lo. Iya. Jadi mendingan diem dengerin dengan diri sendiri. Tinggal disaring sendiri apa yang kita mau ambil, apa yang kita mau buang gitu ya. Ya, makanya sebenarnya Dimas juga maksa saya kan, ayo dong ini di Instagram. Oke, nanti ada waktunya, tenang. Nah ini berarti Sita sama Dimas ini suami istri berkolaborasi di usahanya. Iya. Kalian sama-sama introvert atau introvert Oh dan enggak, extrovert? Dimas ekstrovert banget. Baiklah gitu ya. Sengaja Ya gitu bagus ya. dong. Sengaja nyari yang berlawanan atau nggak sengaja? Tapi biasanya gitu kan, hukum alam tuh tarik menarik ya, Iya, positif iya. negatif Gitu ya? ya kan, extrovert introvert. Menurut lo kita bisa ketemu karena dia extrovert sebenarnya. Iya. Dia nggak ada introvert sama sekali. Tapi kalau orang ngeliat dari luar dia yang ekstrovert. Iya. Kesannya gitu kan. Karena gue bertransformasi dalam keadaan yang kepepet pada saat itu, jadi akhirnya pandemik membuat kayak gue lama-lama kayak balik ke formula awal gitu, menjadi orang introvert. Kalau dia kan nggak mau pandemik ya mau nggak pandemik selalu kerjain. Oh, keren. Makanya kita nyambung tuh mungkin itu ya. Jadi gue ketarik ke energinya yang untuk balik lagi ke extrovert. Gua yakin Iya juga. sih, Mbak Mira dari dulu ya. Pembicara ini, bicara itu. Jadi antara Dimas dan Sita sendiri itu kolaborasi ke situ ya. Jadi kayak perlu ada satu yang memang harus yang mengingatkan gitu Oh iya, ya. mendorong. Kalau enggak kan lama-lama kayak ke bawah semua gitu. Saling kan. ingetin lah. Nah, benar. Meskipun saling tapi ya saling ingetin juga. Asik ya. Karena pada masanya memang beberapa orang ya mungkin yang akan relate dengerin kita juga ya, mereka yang introvert gitu. Rencana tuh banyak tapi kayak emang eksekusi ya ntar ya belum kekumpul, bisa jadi energi belum ada atau belum kepepet bisa sih kalau gue tuh. Sedangkan kalau yang ekstrovert, ayo. Iya. Nah ini ya yang memang encourage saya untuk waktu buat itu, memang Dimas waktu itu masih punya perusahaan sendiri ya. Terus oke, ini menarik banget gitu, aku suka, aku mau gitu. Terus kata dia udah masuk aja, ya langsung aja gaspol kerjain gitu. gitu, ayo gitu. Ntar aku bantuin. Dia yang bikin branding kan mas, jadi mas yang bikin brand, dia yang bikin branding, dia bikin website, Instagram juga dia yang tanganin. Ya udah gitu, alhamdulillah sih kita saling support. Tarik jadinya. Harus ada yang gitu. Apalagi yang satu memikirkan mengenai produknya, yang satu bagaimana memperkenalkan ini ke masyarakat awam gitu kan ya. Iya. Kolaborasi yang klop menurut gue. Kolaborasi yang Berarti artinya udah ada kias, ada jalin, ada step. Ya. bakal ada lagi nggak? Itu pertanyaannya. Mau ada lagi? Ada sih, dalam belum 5 ada. tahun lah minimal kelihatan ke depan nih ada yang mau dilahirkan kembali. Sebenarnya masih pengen kolaborasi sama desainer Indonesia lagi yang lain gitu untuk mengisi produk Jalin sih. Kita besarkan Jalin juga. Ya maksudnya yang sudah ada kita besarkan dulu. Gitu. Karena memang beda-beda kan ya. Tapi saling berkaitan sih satu sama lain, saling support gitu. Jadi kita gedein 3 brand ini dulu. Sebenarnya kan ya desainer anggap aja kalau furniture tuh nganggapnya desainer produk ya. ya. Nah itu kan lumayan eksis, lumayan ada ya di Indonesia, di Jakarta lah ya terutama gitu.
Itu kalian bersaing nggak sih atau saling berkolaborasi atau sebenarnya tuh saling bersaing? Sejauh ini sih kita memang kayak kita berteman sih ya. Maksudnya saya saling support sih. Ya saya undang mereka gitu, mereka juga undang saya gitu. Ya sebagai praktisi interior atau enggak sebagai desainer atau misalnya sebagai jalin gitu. Ya sebenarnya ya yang sudah berjalan sih seperti itu. Yang saya harapkan juga komunitas ini tetap solid ya, maksudnya tetap saling dukung lah, saling support, karena at the end kan kita sebenarnya perspektifnya adalah supaya desain itu dikenal ya, lebih dikenal lagi gitu, bukan Indonesia sebagai manufacturing company lagi gitu, maksudnya negara yang cuman jadi bukan jualan produk-produk aja gitu ya, tapi ada desain, ada yang bukan barang mentah ya maksudnya ya, tapi barang udah jadinya ya. Ya nggak sih, Indonesia kan kebanyakan, gue sok tau nggak sih ntar ngomong. Dulu kan kita cuma jual barang mentah kan. Iya kan. Tapi sekarang udah ada added value dengan ada edit value-nya dengan desain dan brand benda jadinya gitu kan. Dan itu juga yang sebenarnya kalau dengan apa yang kita lakukan dengan teman-teman mungkin ya mulai tetap kayak ke generasi melebarkan sayapnya gitu ya, ke generasi yang jauh lebih muda. Itu kan salah satu bentuk apa ya, penyadaran kepada mereka bahwa Indonesia juga bagus ada desainnya kayak gini gitu loh. Nah, itu kan akhirnya menjadi lebih luas gitu loh, awareness ya, nggak cuma sendiri tapi dengan teman-teman yang para desainer produk lainnya kan gitu. Iya. Sebenarnya sama dengan interior designer dan arsitek kan. Makin kesini generasi muda itu makin aware bahwa desain itu part of life gitu. Jadi kayak bagian dari lifestyle-nya mereka, apalagi dari sosial media, sehingga kayaknya nggak mungkin ya kalau dia tidak tersentuh dengan desain dalam bentuk apapun ya. Itu jadi ya bersyukurnya memang makin muda tuh terpapar desain jadi lebih dini gitu loh, maksud gue. Iya kan? Dulu kayak yang cuman kalangan atas doang lah yang tahu bahwa itu desain tuh begitu gitu ya. Ya ada juga salah satu desainer Amerika yang sebenarnya saya look up to banget nih, namanya Florence Knoll kan, yang mungkin Mbak sudah tahu ya. Jadi dia kan interior designer ya awalnya, terus dia juga bikin project, tapi dia bikin furniture, kemudian sama suaminya tuh bikin Knoll kan. Nah saya rasa juga kita bisa, maksudnya saya pengen tuh bisa jadi kayak mengadaptasi idenya dia juga nih untuk membuat sebuah brand furniture, kemudian mereka menggather semua desainer untuk bikin Knoll. Dan Knoll ini besar akhirnya di Amerika kan, brand furniture yang besar yang bisa dibilang ya timeless, dan sampai sekarang gitu masih ada gitu. Nah ya itu sih mimpinya ya Mbak. Gitu ya. Amin, kenapa enggak? Indonesia harus juga punya harus kayak ada gitu. orang-orang seperti itu. Harus dimulai juga segera mungkin gitu loh, nggak harus nunggu perekonomian jadi lebih baik dulu atau apa. Enggak sih, yang penting benar-benar DNA-nya udah ada, kenapa enggak gitu ya. Baik Sita, ini ngobrolnya seru banget sih soal furniture ya, karena semua orang tuh pasti mau nggak mau tuh menggunakan gitu loh. Nah mungkin ada orang yang cuma lihat fungsionalnya tok gitu ya, tapi kan akhirnya kesini mereka sadar bahwa nggak cuma fungsional loh, ternyata ada nilai estetikanya, ada kenyamanannya. Kadang berfungsi belum tentu nyaman kan. Iya benar. Nah kalau ini mungkin pertanyaan dari gue ya yang sangat pribadi, mungkin kalau dari apa yang Sita bikin, value apa yang bukan cuma desain ya. Tadi kalau kita lihat ada tema-temanya. Apakah kenyamanan itu jadi part of yang Sita buat juga gitu, ergonomi misalnya. Karena kan kita tahu ya kalau misalnya orientasinya ekspor itu berarti kan yang make posturnya udah nggak kayak kita gitu. Apakah itu juga ada kesananya sehingga pasar juga sehingga pasar lokal jadi kegedean buat kita gitu. Ada nggak? Ada dibedain nggak atau kayak gitu-gitu? Iya, sebenarnya kalau jalin itu ada beberapa koleksi sih yang kita bikin memang agak besar, ada juga yang kita sesuaikan dengan apa namanya ergonomisnya orang Asia gitu. Jadi kita sih selalu berpikir bisa both ya, bisa untuk ukurannya bisa buat keduanya gitu. Kalau secara desain sih
pertama ya memang functionnya, tapi yang kedua juga sustainability-nya. Sustainability-nya, kemudian baru saya sebenarnya ergonomisnya gitu. Tapi ergonomis jadi yang sesuatu yang memang melengkapi semuanya supaya juga ya added value-nya ada, marketnya juga di situ kan gitu. Jadi nggak heran kenapa outdoor tadi tuh namanya outdoor, lu tau Indonesia kan atau dimanapun tuh iklim tuh kan iya nggak jarang ya orang duduk di luar gitu loh. Jadi kalau misalnya itu aja udah bisa dibikin, harusnya indoor jadi lebih mudah lah gitu, karena yang ditantang tuh alam gitu loh, yang pertama kali dikeluarkan kan. Jadi memang kalau dilihat kan tadi fungsi, kemudian quality ya pasti ya, karena materialnya tadi baru ergonominya ya kira mengikuti lah ya gitu. Betul. Lumayan lengkap ya, dari maksudnya kalau terus dia selalu ada story-nya. Nah, itu jadi itu yang tuh membuat dia yang membedakan dengan mungkin furniture lain gitu ya, karena ada cerita yang dibawa dalam setiap produk tahunannya Jalin ini sendiri gitu ya. Seru banget. Seru ya. Kira ada lagi yang mau ditambahkan mungkin? Sita ada yang mau disampaikan nggak sih mungkin ke desainer, ke teman-teman, ke desainer muda yang bisa menjadi sumber inspirasi mereka gitu, Cela? Apa dong? Mungkin kan, gue tuh pengennya kayak Sita gitu, tapi gimana ya mulainya? Iya kan, bisa juga gitu kan? Iya ya. Ya sebenarnya ya kalau aku sendiri sebenarnya never stop learning ya. Jadi ketika ada momen, ada kesempatan kita bisa berkarya atau kita bisa showcase gitu, saya ya mencoba untuk being present, terus embrace the opportunity, dan kita manfaatkan gitu apa yang sudah kita dapatkan di depan. Memang sih kayak pasti banyak distraction gitu, ini apa, ini gimana ya ceritanya, bisa atau enggak gitu, atau apa kamu tuh bisa nggak nanti ke depannya itu gimana, atau ke belakangnya, atau ada background story gimana. Tapi kayak saya ya tetap sih saya sebenarnya learning by doing juga nih ya, karena kan bisnis furniture ini bukan sesuatu yang saya tahu dari awal, karena saya benar-benar baru waktu tahun 2016 itu. Jadi ya never stop learning sih ya. Dan kita juga tetap open minded, kita membuka wawasan kita untuk juga bisa menerima masukan gitu. Karena saya waktu di awal juga bikin lah misalnya beberapa furniture, ketika ada teman-teman atau misalnya ada klien saya yang bilang kamu gedein dong atau kamu iniin gitu, ya itu saya jadikan sesuatu yang ya masukan yang saya harus pelajari gitu ke depannya untuk bisa lebih baik lagi untuk membuat desain ya. Jadi slogan Nike Just Do It itu bener ya. Just Do It. Terima kasih banyak Sita sudah sharing tentang Jalin, tentang produk-produk yang kayaknya teman-teman jadi penasaran. Pasti gue yakin semua pada langsung Google. Kita kayaknya harus kerjasama nih sama Jalin ya. Kenapa enggak ya? Coba kita cari kesempatannya, opportunity untuk kita bisa collab antara Penda dengan Jalin ya. Baik, terima kasih banyak Sita atas kehadirannya, udah sharing banyak dengan kita. Jangan kapok. Dan teman-teman kalau misalnya ini bisa di follow di akun apa aja yang bisa dilihat apa teman-teman di sini? Jalin Design. Kemudian ada kias.co.id. Itu Instagram juga ya, namanya kias.co.id. Kemudian Stam. Nama Stam. Stam tuh P atau B? P. Stam. Oke. Baik, terima kasih Sita. Sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman. Bye bye.